Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan coba share gimana sih cara setting RD, langkah by langkahnya dari masang mulai kabel sampai kita setel shiftingnya supaya bisa presisi dari yang gigi paling rendah sampai gigi paling atasnya. Oke, check this out. Awalnya, saya mengetahui cara setting RD ini melalui YouTube berbahasa Inggris yang linknya di-share oleh teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan setting RD dalam bahasa Indonesia serta kendala awal yang saya hadapin ketika setting RD sebagai orang awam. Khususnya untuk RD SRAM KX ini, kita akan membutuhkan dua kunci L ukuran 4 dan 3. Ukuran 4 untuk kita buka baut untuk kabel shifternya, kemudian ukuran 3 kita untuk setel RD ini maksimum sama minimumnya dia akan bergerak. Kita buka kabel shifternya dengan kunci ukuran 4. Pastikan bahwa posisi shifter ada dalam posisi gigi paling kecil. Dengan kunci L ukuran 3 kita akan mengset untuk RD ini seberapa kanan dia akan bergerak. Jadi kita akan set batas paling kanannya dengan mengubah baut yang di sebelah dalam ini. Jadi panduannya adalah jangan dibikin RD ini segaris dengan gigi paling kecilnya. Justru malah kita perlu membuatnya sedikit agak kanan dari gigi paling kecil. Coba kita perhatikan. Ketika kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, dia akan ke kanan. Tapi ketika kita tarik berlawanan jarum jam, kita putar, dia akan ke kiri. Bisa diperhatikan sini. Oke. Jika Anda kurang yakin apakah ini sudah pas atau belum, kita bisa sambil putar pedalnya apakah rantainya itu pas atau tidak. Kita sambil putar, ini saya rasa cukup pas. Coba kita set ke kiri atau ke kanan. Terdengar rantai yang tidak rata, tidak segaris dengan jalurnya. Coba kita putar searah jarum jam untuk setel. Bunyi sudah mulai sedikit hilang. Oke, di sini sudah terdengar sangat hilang sama sekali. Oke, kita bisa set bahwa ini adalah posisi paling kanan RD yang akan kita pakai. Kemudian di sini ada semacam alat untuk menyetel. Jadi setelah tadi kita lepas kabelnya, kita coba kencangkan dengan perputaran searah jarum jam sampai maksimal. Oke, sampai mentok nih udah nggak bisa lagi. Kita coba putar balik ke arah berlawanan supaya men-set kabel ini tidak dalam posisi maksimalnya, jadi sedikit lebih mundur. Oke, kurang lebih tadi 5 atau 6 klik. Langkah berikutnya adalah pemasangan kabel shifter pada RD. Oh ya, ini kita butuh alat tang untuk menahan supaya kabel shifternya bisa maksimal tarikannya. Kunci yang cukup krusial di sini adalah kita menarik kabel ini cukup pada tarikan maksimalnya sampai mentok. Setelah tarik, kita kencangkan bautnya dengan kunci L ukuran 4. Oke, sambil kita coba shifting ke atas, apakah RD ini sudah bisa bergerak ke atas atau belum. Andaikan belum, berarti kabel RD tadi sebenarnya kurang kencang sehingga kita perlu mengencangkan lagi. Oke, terlihat sini sudah bisa naik satu gigi, berarti asumsinya kabel sudah cukup kencang untuk menaikkan. Kita naikkan satu-satu. Langkah berikutnya adalah kita akan men-setel sampai sejauh mana maksimum RD-nya akan bergerak ke arah kiri, jadi ke arah gigi paling besar.
Untuk mempermudahnya, kita untuk baut yang sebelah luar ini untuk menyetel batas maksimal RD ini akan bergerak ke kiri, kita coba kerjakan pada ini maksimal. Nah, sekarang kita akan shifting sampai maksimal. Apakah dia bisa naik ke, untuk GX ini kan sampai 12 speed, kita akan coba naikkan dia kan. Oh, dia hanya pada sprocket ke 10 atau gigi 10. Berarti kita perlu menarik RD ini jauh ke lebih kiri, kurang lebih 2 gigi. Kita bisa lihat ketika kita mengendorkan berlawanan jarum jam, RD akan bergerak lebih ke kiri. Bisa terlihat di sini. Oke, sambil kita putar, ini adalah titik paling kiri, shifter akan bergerak ke kiri. Oke, sekarang kita bisa lihat dengan setel ke kiri tadi, RD sudah cukup pas dengan gigi paling besar. Untuk penyetelan RD ke batas paling kiri ini, justru patokannya adalah RD harus segaris lurus dengan gigi paling besarnya. Tapi agak tricky karena ketika kita terlalu kiri, tentu rantai akan jatuh di antara gigi paling besar dan free hub. Oke, ketika kita putar di sini, tampak rantai paling minimal terjadi lompatan. Berarti kita asumsikan bahwa ini adalah rantai pada garis yang tepat, jalur yang tepat, sehingga dia tidak lompat-lompat. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi bouncing ini, di mana dia akan mengatur jarak antara RD terbesar ini dengan puli yang ada di sini. Tapi saya tidak akan jelaskan detail karena membutuhkan suatu alat standar mungkin ketika kita ingin benar-benar presisi. Tadi kita sudah set di mana RD ini bergerak paling kiri, kemudian bergerak paling kanan, tinggal kita mengeset perpindahan gigi per giginya. Kita turunkan satu, tanpa kurang rata, lompat-lompat. Kita bisa set dengan mengatur ketegangan yang ada di RD, ada di shifter ini. Oke, dengan ini dia sudah cukup smooth. Kita perlu kurangi lagi. Oke, kita coba turunkan satu lagi. Ini kita pada gigi ke 10, turunkan lagi satu gigi, cukup lancar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita naikkan lagi atas satu-satu. Oke, kita naikkan dalam multi shifting. Oke, secara keseluruhan ini bisa dilihat bahwa shifting ini sudah sesuai. Jika masih kurang yakin dengan metode perputaran ban ini, Anda bisa mengendarainya sambil digoes apakah shiftingnya cukup lancar. Oke, sekian sharing saya terkait dengan setting RD dan shifting gearnya. Semoga menambah wawasan kita semua. Tapi intinya sih tetap untuk setting RD ini kuncinya memang harus lebih sering berlatih kali. Jadi tidak bisa secara teori tadi itu. Saya juga dulu awalnya melihat YouTube untuk sharing ini itu tidak bisa langsung dipraktikkan langsung karena ada feeling yang ini sudah pas, ini belum tuh, memang harus dilatih. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.